Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Dimanapun kalian berada, percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Aku juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home. Selamat datang. Kami rindu untuk mengenal kalian lebih lagi. Agar tidak tertinggal akan informasi seputar gereja kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Untuk teman-teman yang juga memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan atau rindu untuk memiliki komunitas rohani, kalian bisa menghubungi kami di nomor 08 222 3390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Kalian bisa memberikannya dengan cara transfer ke nomor yang ada di layar atau scan QR Code dengan dompet digital yang kalian punya. Aku juga mau mengundang teman-teman untuk terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang dengan cara transfer ke nomor yang ada di layar. Jangan lupa untuk menambahkan Rp1 pada nominal yang akan kalian transferkan. Hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus yang akan dilakukan setelah pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan diri yang terbaik dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sungguh mengucap syukur kalau sampai detik ini kami boleh melakukan ibadah sekalipun online Tuhan, biar kiranya Engkau yang jamah setiap hati, Engkau yang pegang setiap hati, agar kami dapat terus bertumbuh dan hidupnya diubahkan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kau Raja kami Tuhan, Kau Tuhan kami. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dari sisiku siapa
satu-satunya nama yang besar adalah Tuhan Yesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, Kau Yesus Raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kau Raja kami. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Yesus Kau Raja. Kami rindu kediaman-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja kami yang memberikan kemenangan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu
keindahan
Shalom Jemaat Army of God dimanapun kalian berada, senang banget bisa menyambut kalian lagi, ketemu dengan kalian. Hari ini mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan tentang 9 karunia roh. Dan hari ini mari siapkan hati supaya Tuhan memenuhimu. Mari angkat hatimu sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kembali di hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sambut kehadirannya. Syakara patakara nama syakara bara-bara-bara-bo. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. You are welcome Lord. Selamat datang ya Roh Kudus. Aku berdoa dimanapun kami berada hari ini, hadirat yang sama hebat, sama kuat, bernaung di dalam setiap hati jemaat-Mu, di setiap tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biar setiap jemaat-Mu hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kami mau diajar, untuk kami mau dibentuk, untuk hari ini kami menikmati kepenuhan yang daripada Engkau ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini sungguh pimpin setiap jemaat-Mu, biar kami punya telinga seorang murid dan kami bisa berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking patahkan setiap roh-roh yang tidak daripada Tuhan. Aku tengking patahkan dalam nama Yesus. Berbicaralah ya Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Nah hari ini saya akan membagikan tentang karunia roh. Tapi judul khotbah saya adalah If Jesus is in you. Ketika Yesus ada di dalam kamu, ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan bisa berjalan di dalam karunia roh. Itu akan otomatis diberikan kepada orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Hari ini saya rindu banget membagikan tentang karunia roh. Tuhan itu memberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang
memegang Tuhan erat, memberikan kepada orang percaya namanya adalah karunia roh atau spiritual gift. Dan karunia roh itu nyata teman-teman. Kita mungkin pernah melihat, kita mungkin pernah mengalami. Karunia-karunia roh itu ada di hadapan kita, di dalam hidup kita. Dan kita pun hari ini mau belajar lebih lagi. Mari buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karunia itu ada banyak, ada 9 karunia. Tapi adanya cuma satu roh, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ministrinya banyak, pelayanannya banyak, ada PAW, ada usher, ada di pengembalaan, ada pendoa, ada multimedia, ada service management dan lain sebagainya, ada SMS Pro, ada creative ministry, pelayanannya banyak tetapi kita melayani satu Tuhan. Dan ayat yang ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, ada berbagai macam perbuatan yang mustahil terjadi di depan kita, mujizat-mujizat Tuhan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dalam semua orang. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dalam semua orang. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita menerima karunia roh bukan untuk kepentingannya kita, tetapi digunakan untuk apa? Kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini karunia roh yang pertama. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perlu kita tahu teman-teman, kalau kita menerima karunia roh itu semua berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Tuhan itu yang punya wewenang, Tuhan itu yang punya kedaulatan untuk mengaruniakan kepada kita namanya spiritual gift karunia roh. Tuhan yang punya wewenang. Jadi jangan ada di antara kalian yang berkata kayaknya kita melihat dengan kacamata manusia lalu kita berkata sepertinya orang itu layak dapat A, B, C, D. Sepertinya saya itu layak dapat A, B, C, D. Sepertinya saya itu enggak layak terima karunia roh dan lain sebagainya. Yang bisa, yang menentukan, yang punya kedaulatan adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus sendiri yang akan menentukan kepada siapa roh karunia roh itu akan diberikan. Dan perlu kita garis bawahi. Tidak ada satupun kredit yang kita perlu banggakan dari dalam diri kita loh. Kita ini cuman alat-alat. Kalau kita menerima karunia roh, ada 9 karunia roh. Kita ini cuman alat untuk kita mengerjakan. Kita ini cuma alat untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan yang mengerjakan bukan kita, tapi yang mengerjakan adalah satu roh, satu Tuhan. Roh yang sama itu yang akan menggerakkan karunia-karunia dan menggerakkan hidup kita. Amin. Ada 9 karunia roh, ada digolongkan jadi 3. Ada speaking gift.
ini artinya adalah karunia berkata-kata. Jadi speaking gift ini adalah mendengar suara Tuhan. Jadi misalnya kita punya karunia dalam tadi ada 3 yang termasuk golongan speaking gift, itu adalah karunia berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, dan bernubuat. Kalau kita punya salah satu dari 3 ini atau kita punya ketiga-tiganya, kalau kita punya karunia berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, bernubuat, ini fungsinya untuk apa karunia ini? Fungsinya adalah supaya kita memperdengarkan suara Tuhan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, memperdengarkan suara Tuhan. Dan kadang speaking gift ini itu misalnya seperti ini loh, memperdengarkan suara Tuhan. Kadang kok, kamu itu sedang mengalami ini ya. Kamu kok sedang bla bla bla. Nanti akan saya jelaskan apa itu berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan. Tapi dengan speaking gift ini adalah mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Supaya orang lain itu mendengar suaranya Tuhan. Supaya orang lain mendengar isi hati Tuhan. Kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan ingin janjikan, apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan peringatkan. Itu speaking gift. Lalu yang kedua adalah power gift. Ini ngomong soal kekuatan, isinya adalah ada karunia iman di dalamnya, ada karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat. Power gift ini melambangkan adalah mendemonstrasikan kuasa Tuhan ketika terjadi sebuah sesuatu dimensi yang di luar akal, dimensi spiritual, itu akan membuka mata orang-orang yang kita layani, membuka mata orang-orang yang kita doakan, membuka mata orang-orang yang kita temui, bahwa terjadi sesuatu yang supranatural, terjadi dalam hidup mereka. Ada sesuatu dimensi yang tiba-tiba terbuka, dimensi yang tiba-tiba berbeda, dimensi yang tiba-tiba terjadi, ditambahkan, itu akan terjadi munculnya dari apa? Karunia kekuatan, power gift. Ada karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat. Lalu yang ketiga, karunia pewahyuan, revelation gift. Karunia ini ada 3 yang masuk ke dalamnya. Karunia berbahasa roh, menerjemahkan, menafsirkan bahasa roh. Lalu yang berikutnya adalah karunia membeda-bedakan roh. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Berkata-kata hikmat yang pertama, berkata-kata hikmat ini artinya adalah muncul perkataan-perkataan yang isinya adalah sesuatu yang tepat. Biasanya kalau misalnya seseorang ya bertanya misalnya, aku tuh punya masalah bla 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 dengan seseorang. Misalnya ada si A menanyakan tentang sesuatu. Lalu si B ini mungkin kata-katanya simpel. Si B ini dia punya karunia berkata-kata hikmat. Tuhan berikan karunia berkata-kata hikmat. Saat si A ini curhat ya. Bla 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 bla, aku mengalami ini, aku mengalami itu, aku barusan demikian dan lain sebagainya. Aku itu merasa A, B, C, D. Lalu si B ini dengan karunia berkata-kata hikmat, dia itu mungkin cuma ngomongnya so simple banget. Tapi perkataannya itu adalah perkataan yang tepat dan perkataannya mengandung solusi atas permasalahannya si A. Itu namanya adalah berkata-kata hikmat. We know that it is from God. Perkataan ini kita tahu kalau itu dari Tuhan. Terkadang kalau misalnya saya ngobrol gitu ya, curhat atau mungkin lagi dalam forum gitu ya. Terkadang ada perkataan-perkataan yang tiba-tiba muncul dan itu tepat sasaran. Perkataan itu adalah menjadi jawaban untuk orang-orang lain. Itu namanya adalah karunia berkata-kata hikmat. Hikmat itu harus kita miliki, tapi karunia untuk berkata-kata hikmat itu adalah diberikan. Itu adalah gift sendiri. Hari ini coba kita sama-sama belajar, yuk kita mau sama-sama belajar. Karunia apa yang kita miliki? Karunia apa yang kita miliki? Amin. Yang pertama tadi adalah berkata-kata hikmat. Ini itu kata-kata hikmat ini semacam mendengarkan kado dari Roh Kudus. Kado dari Roh Kudus yang isinya adalah kata-kata yang tepat. Kado dari Roh Kudus yang isinya adalah solusi untuk masalahmu.
Jadi saat seseorang yang kita layani mendengarkan kata-kata hikmat yang keluar dari diri kita, dari lidah bibir kita, itu menjadi kado atas masalah-masalahnya. Itu adalah karunia berkata-kata hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Pengetahuan ngomong soal wawasan yang luas, tapi pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang secret, sesuatu yang sifatnya rahasia. Tuhan kadang memberikan kepada seseorang karunia ini untuk memperingatkan seseorang, untuk memberikan warning kepada seseorang, atau mungkin untuk menasehati seseorang. Sebuah pernyataan, isinya adalah pernyataan. Gak cuma pernyataan tapi juga peringatan di dalamnya. Gak cuma peringatan atau warning tapi di dalamnya juga akan ada peneguhan. Misalnya kita mungkin pernah ada di antara kita yang ketemu dengan seseorang. Lalu dia berkata, kamu itu kalau mau buka bisnis atau kamu itu kalau mau kuliah ambil jurusan kedokteran. Kamu masuk aja ke kedokteran. Padahal itu yang sedang kita gumulkan setiap hari. Itu yang dari inside your heart selama ini kau berdoa kepada Tuhan. Berseru menjerit, Tuhan aku itu pengen masuk ke kedokteran. Aku pengen masuk ke kedokteran Tuhan. Tapi mungkin karena biaya atau mungkin karena satu dan lain hal gitu ya. Engkau cuma bisa mendoakan di dalam hati, tiba-tiba engkau ketemu dengan someone, engkau ketemu dengan pemimpinmu, engkau ketemu dengan seseorang yang dia berkata engkau harus masuk ke kedokteran. Tuhan pengen engkau masuk ke kedokteran. Atau mungkin seseorang yang berkata kelihatannya suatu saat aku melihat engkau akan menjadi. Itu namanya adalah kata-kata pengetahuan. Atau mungkin kalau misalnya kita sedang batin gitu ya, sedang ibadah misalnya seperti ini gitu ya, kita sedang ibadah lalu ada sesuatu yang kita pikirkan, mungkin itu adalah kekejian bagi Tuhan, atau mungkin kita melayang-layang pikiran kita, lalu seorang hamba Tuhan lalu berkata, hari ini stop berpikir-pikir yang tidak-tidak, hari ini fokus kepada firman, hari ini jangan memikirkan ABCD secara spesifik. Itu namanya adalah hikmat berkata-kata dalam pengetahuan, dengan pengetahuan. Sesuatu yang secret sampai akhirnya nanti orang yang kita layani berkata, kok kamu ngerti ya? Kok kamu tahu ya rahasia di dalam hati? Kok kamu tahu ya pikiran di dalam hati? Kok mengerti ya? Isinya adalah di sana peneguhan, bisa jadi sebuah peringatan, bisa jadi sebuah warning atau sebuah pernyataan atas hidup orang yang kita layani. Lalu yang berikutnya adalah karunia iman yang ketiga. Karunia iman. Iman itu bukan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi karunia ini, iman ini adalah iman untuk apa? Untuk kegerakan Tuhan, untuk proyeknya Tuhan. Karunia iman ini iman untuk proyeknya Tuhan. Kadang butuh orang yang punya karunia ini. Karena enggak semuanya. Butuh orang yang punya karunia ini. Contohnya demikian loh teman-teman. Misalnya ya, di masa-masa yang sukar ada seseorang yang Tuhan berikan karunia iman. Dan dia akan berkata, di tengah-tengah mungkin masa yang sukar, di tengah-tengah mungkin kondisinya sedang enggak enak. Lalu tiba-tiba Tuhan berikan karunia iman ini. Ada seseorang lalu berkata dengan kacamata yang Tuhan berikan. Dia memberikan visi. Dia memberikan visi, gak perlu takut. Lewat misalnya, lewat proyek ini, lewat event ini kita akan melihat tuaian yang besar. Kita akan melihat banyak kesembuhan. Kita akan melihat banyak orang kembali kepada Tuhan. Kita akan melihat pertobatan demi pertobatan. Ini namanya karunia iman. Jadi akan aktif namanya karunia iman di mana orang menjadi visioner. Punya iman yang benar-benar teguh. Bahkan imannya ini sudah levelnya sudah beda dengan iman yang seperti hari-hari. Tapi ini adalah iman untuk proyek-proyeknya Tuhan. Dia akan berkata visioner, dia akan berkata-kata visioner. Muncul misalnya orang-orang yang iman yang akan menuntun kepada mujizat, iman yang akan menuntun kepada pencapaian, iman visioner yang berani. Melalui iman yang muncul, iman yang visioner ini, ada keberanian yang kuat, teguh. Dia berani, dia teguh dan dia yakin, sure, punya
keyakinan. Kalau misalnya perusahaanmu mungkin sedang perusahaan atau mungkin kuliahmu, sekolahmu, atau mungkin keluargamu ada di masa sulit, tiba-tiba ada seseorang yang berkata dengan iman, semuanya akan terjadi, semua akan berbalik. Engkau akan lihat, engkau enggak cuma perusahaan ini bangkrut, Tuhan akan gantikan dengan perusahaan yang baru. Engkau akan ketemu dengan investor yang baru. Atau mungkin sekolah hari ini mungkin engkau sedang dalam masa sukar. Tapi saat, lihat aja nanti IP kamu gitu ya. Nanti IP kamu jadi 3,5, nanti IP kamu di atas 3, engkau akan cum laude dan lain sebagainya. Iman untuk proyeknya Tuhan. Iman visioner yang berani. Itu karunia iman. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan ini adalah menyalurkan kesembuhan. Ini bisa melalui apa aja? Melalui penumpangan tangan, melalui doa, bisa melalui kata-kata, bisa melalui minyak, urapan air dan air urapan dan lain sebagainya. Karunia menyembuhkan ini seperti kita tahu, seseorang akan diberikan karunia untuk menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli, menyembuhkan orang yang bisu, menyembuhkan kanker misalnya, menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan, orang yang lumpuh akan berjalan. Karunia menyembuhkan, dan di dalam karunia menyembuhkan ini nanti biasanya akan muncul spesialis-spesialis khusus. Ada yang spesialis menyembuhkan orang yang lumpuh, ada spesialis orang yang menyembuhkan orang yang buta, akan muncul spesialis-spesialis. Dan nanti kalau misalnya kita mau latih, Tuhan bisa tambahkan teman-teman. Kita harus terus ada di dalam tracknya Tuhan. Kita harus terus, Jesus is in you. Yesus harus terus ada dalam hidupmu. Holy Spirit harus terus ada dalam hidupmu. Supaya karunia itu akan ditambahkan. Di dalam karunia menyembuhkan artinya spesialis-spesialis itu akan bermunculan, ditambahkan dalam hidup kita. Tuhan akan tambah-tambahkan jika kita taat dan kita minta, kita taat, kita setia. Dan kalau kita minta, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Lalu yang berikutnya mengadakan mujizat. Mengadakan mujizat ini artinya karunia, misalnya minta Tuhan jangan hujan. Karunia menghentikan hujan. Misalnya karunia untuk mengubah, kalau di dalam Alkitab, mengubah air jadi anggur. Lalu berkat 5 roti 2 ikan itu adalah karunia mujizat. Terjadi mujizat di dalam kaki tumbuh, itu adalah mujizat. Mengadakan mujizat. Lalu yang keenam, karunia bernubuat. Ini adalah prediksi seseorang kepada orang yang dilayani atau yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Biasanya prediksi ini ngomong soal sesuatu. Ini juga sama hal yang visioner juga. Bernubuat ini adalah prediksi, kita harus uji, lalu kita doakan, minta konfirmasi kepada Tuhan, dan nanti kita lihat, let we see and wait aja, kita tunggu aja, let we see. Suatu saat kita akan melihat, kalau nubuatan itu terkonfirmasi, kita akan melihat itu akan happen dalam hidup kita. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Memberitakan bernubuat itu artinya memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dari orang lain kita akan mendengar hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat banget waktu itu ada seseorang yang tiba-tiba datang sama saya gitu ya. Datang sama saya dan dia tuh berkata, waktu itu saya masih kuliah awal-awal. Pada saat saya itu sudah melupakan kejadian ini. Saya sudah melupakan kejadian ini. Tapi saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Saya ingat waktu itu saya di kereta api waktu itu. Saya pulang dari Semarang ke kota asal saya gitu ya. Saya pulang naik kereta pada saat liburan pada saat itu. Lalu saya itu duduk dengan seseorang dan orang itu orang yang dia itu pemimpin di sebuah gereja gitu ya, di sebuah gereja. Lalu dia duduk dan akhirnya kita terjadi conversation ya, terjadi percakapan. Saya ngobrol dengan dia banyak tanya sama saya. Pada saat itu saya itu belum bergereja.
Pada saat itu saya belum bergereja, saya waktu itu masih jalan-jalan ya, gerejanya masih belum tertanam, saya masih cobain beberapa gereja yang ada di kota Semarang. Saya belum menetapkan diri, lalu ada seseorang, orang itu ngobrol-ngobrol lalu tanya, loh kamu udah ke gereja belum? Karena dia adalah pemimpin gitu ya di gerejanya. Dia tanya-tanya yang mulai tanya, oh kamu agamanya apa? Pertamanya dia tanya demikian, oh iya saya Kristen. Oh gereja di mana? Di Semarang gitu-gitu ya. By the way dia bukan dari Semarang, dia ke Semarang karena ada urusan keluarga gitu ya. Jadi dia bilang, oh ya dia rekomendasikan beberapa gereja, cuman dia bilang seperti ini. Tapi kamu nanti akan ketemu dengan sebuah gereja, kamu akan ketemu dengan satu tempat. Dia nggak bilang gereja, sorry. Dia bilang kamu akan ketemu dengan satu tempat di mana kamu itu total berubah dari hidupmu yang sekarang. Dan pertemuanmu dengan komunitas itu, akan membawa apa? Kamu itu akan banyak terlalu banyak alasan. Tapi Tuhan akan buat kamu mau lari kemanapun, engkau akan kembali ke komunitas itu dan komunitas ini akan mengubah kamu 180 derajat. Saya selama ini melupakan nubuat ini teman-teman. Saya selama ini selalu melupakan nubuat ini. Pada saat saya merenungkan ini lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan. Pada saat kamu di kereta ada seseorang yang berkata, oh iya ya. Bahkan kata-katanya seperti apa saya masih, sebuah komunitas yang seperti apa. Pokoknya intinya adalah engkau akan berbelit-belit tapi pada akhirnya engkau akan kembali, engkau akan menemukan dan saya tahu sekarang. Saya ada di tempat yang benar di gereja Mawar Sharon. Dan benar, saya masuk ke gereja Mawar Sharon dengan saya berbelit-belit. Terlalu banyak alasan. Saya itu diajakin retret, waktu itu saya diajakin retret. Tapi alasan saya ada 1000 macam alasan. Dari saya bilang saya ada kegiatan kampus lah, ada saya inilah, ada itulah, ada ini. Sampai saya bilang saya gak punya uang. Sampai alasan terakhir adalah saya gak punya duit sih sebetulnya. Karena saya sudah gak punya alasan lagi. Tapi tiba-tiba orang yang ngajak saya tetap kekeh. Dia tetap, wah aku harus ngajakin dia. Akhirnya saya dibayari. Nah udah gak punya reason lagi, gak punya alasan lagi. Mau gak mau saya harus datang. Dan ternyata itu adalah sebuah nubuatan atas hidup saya. Seperti itu, nubuatan itu seperti itu. Maybe ada beberapa di antara kalian yang juga sudah menerima nubuatan itu. Tinggal engkau melihat dengan menanti-nantikan dengan setia. Amin. Lalu yang ketujuh, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. Ini membedakan mana roh manusia, mana roh setan, mana roh iblis gitu ya. Mana roh yang bukan daripada Tuhan, membedakan roh di dalam diri seseorang. Kadang contohnya misalnya ya kita lagi ngobrol dengan seseorang lalu kita bisa merasakan orang ini kelihatannya definitely dia gak lagi dalam Tuhan deh. Kelihatannya yang lagi ngomong ini adalah rohnya dia sendiri nih. Kelihatannya ini bukan Roh Kudus yang pimpin. Kita bisa jadi membeda-bedakan, termasuk pada waktu itu saya pernah ketemu dengan seseorang ya saya melayani sebuah ada jemaat Army of God, tiba-tiba pemimpin datang sama saya. Lalu dia berkata, Ci, saya ngajakin seseorang nih Ci untuk saya mau ngajakin seseorang ketemu sama Ci Ade, bilang kayak gitu. Oh boleh. Mau apa ya? Orang ini kerasukan Ci, dia bilang gitu. Orang ini tuh kayak punya, gak tahu tiba-tiba tuh kalau kayak punya sesuatu gitu. Jadi kadang waras, kadang gak waras gitu ya. Kadang dia kalau ditanyain bener gitu ya, tapi kadang-kadang dia tiba-tiba aneh sendiri. Tiba-tiba dia ditanyain sampai melotot-melotot Ci gitu ya. Kok aku ngerasain kelihatannya ini anak kerasukan deh. Terus pada saat dia sadar ditanyain, kamu tuh kenapa tuh kok kalau lagi gini tuh marahnya cepet banget dan marahnya kok gak kayak kamu biasanya. Lalu anak ini berkata, saya juga gak tahu, cuman kalau misalnya momen itu saya lupa. Dan saya gak bisa handle, kayak ada roh lain yang menguasai saya, intinya seperti itu. Si anak ini bilang demikian. Lalu saya ketemu dengan anak ini, saya berdoa gitu ya, saya konselingi dulu. Nah di sana saya merasakan, jadi ceritanya anak ini itu sama, ini salah ya, ada teman-temannya gitu,
malah ngajak ngomong. Jadi pokoknya intinya dia bilang, iya Ci, jadi anak ini kalau lagi gak bener gitu ya, dia suka kadang ngomong, bawa aku dong ke kuburan ini, bawa aku dong ke gunung ini, bawa aku dong ke sini, aku mau seperti ini. Dan salahnya adalah teman-temannya ini yang ada di sekelilingnya itu ngikutin, dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Lalu begitu ketemu dengan saya ngobrol banyak hal, saya enggak merasakan ada roh lain di dalam hatinya. Saya enggak merasakan ada roh lain. Kalau saya mau tengking dalam nama Yesus juga kelihatannya enggak ada yang akan keluar. Spirit yang saya rasakan itu beda pada saat ketemu dengan orang itu. Justru feeling yang saya rasakan, perasaan yang muncul di dalam hati saya pada saat saya ketemu dengan orang itu adalah rasa kasihan, belas kasih. Orang ini orang yang benar-benar haus kasih sayang. Saya kasih sebuah pertanyaan sama dia, satu pertanyaan. Lalu dia nangis dan dia berkata, aku seperti ini untuk dapat perhatian orang, Cik. Aku memang pura-pura kerasukan untuk CGL-ku itu bisa lebih memperhatikan aku. Aku pura-pura kerasukan supaya banyak orang itu langsung spotlight ke hidupku. Aku pengen diperhatikan, Cik. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, dia nangis, lalu dia jujur sama saya peluk. Waktu itu belum social distancing ya teman-teman, saya peluk erat. Saya bilang, aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Lalu yang harus dibereskan adalah masa lalunya, yang harus dibereskan adalah pikiran-pikiran yang salah. Itu adalah karunia membeda-bedakan roh. Tuhan kadang berikan di waktu yang tepat, Tuhan berikan karunia ini. Supaya bukan untuk saya yang dapat kreditnya teman-teman, tapi untuk menolong anak ini. Untuk memulihkan hidupnya, untuk mengembalikan anak ini ke jalan yang benar. Itu fungsinya karunia diberikan kepada kita. Lalu yang ke-8, berkata-kata, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Maybe di tengah-tengah kita ada yang sudah berbahasa lidah, di tengah-tengah kita ada yang sudah bisa berbahasa lidah. Bukan hanya karunia yang demikian, tapi karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini karunia lidah yang berupa sebuah pesan. Jadi terkadang kita Tuhan arahkan roh, dengan roh Tuhan gerakan untuk kita berkata-kata dalam bahasa roh. Itu kayak sebuah pesan kepada orang yang kita doakan, atau kita sedang mendoakan sebuah tempat tapi yang keluar adalah bahasa lidah. Nah, itu adalah sebuah perkataan karunia bahasa lidah yang berupa pesan. Isinya adalah pesan, bukan bahasa bahasa roh ini yang daily ada, tapi ada yang tiba-tiba Tuhan berikan karunia itu untuk menjadi sebuah pesan bahasa roh. Lalu yang ke-9, menafsirkan bahasa roh. Ini adalah mengerti isi hati Tuhan, dia bisa menafsirkan bahasa roh, mengerti rencana Tuhan, kerinduan Tuhan dari bahasa lidah yang terdengar atau yang diucapkan oleh baik kita sendiri ataupun kita mendengar. Itu artinya menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya bukan untuk kita. Tujuannya bukan untuk kalau misalnya saya menerima karunia roh, salah satu atau salah dua atau salah 3 dari 9 karunia roh, tujuannya bukan untuk saya. Tujuannya adalah untuk orang lain. Fungsi dari karunia roh adalah melayani orang-orang yang butuh. Baik itu jiwa-jiwa baru ataupun mungkin jiwa lama. Orang-orang lama artinya saudara seiman kita. Jadi karunia roh ini bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang baru, jiwa-jiwa baru, VIP itu butuh karunia roh. Butuh
butuh karunia roh. Maka dari itu army of God, ayo aktifkan karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan takut, melangkah dengan berani, melangkah bersama dengan Dia, melangkah bersama dengan Roh Kudus. Karena banyak orang membutuhkan karunia roh. Kita dipakai, kita ini cuman alat, kita dipakai untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gak cuman orang-orang baru, gak cuma VIP aja, tapi juga karunia roh berfungsi untuk melayani juga saudara seiman kita, anggota CG-mu juga, atau mungkin pemimpinmu juga. Pakai karunia untuk melayani orang-orang baru dan saudara-saudara seiman kita. Lalu fungsinya untuk apa karunia roh? Untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan. Untuk melayani mungkin keluarga kita juga. Untuk membangun gereja Tuhan. Fungsinya karunia roh adalah untuk melepaskan, untuk menyembuhkan, memberikan nasihat yang menolong, untuk memberitakan janji dan isi hati Tuhan. Untuk apa lagi? Untuk menyingkapkan sesuatu. Itu fungsinya, tapi semuanya itu fungsinya bukan untuk kita. Enggak bicara untuk kita yang melakukan, yang dipakai jadi alatnya, tapi karunia roh dipakai untuk orang lain. Untuk anak CG kita, untuk orang-orang baru, untuk keluarga kita, untuk anggota CG kita. Banyak orang yang butuh melihat pekerjaan Tuhan, apalagi zaman-zaman now, pandemi, online. Karunia roh harus difungsikan, jangan karena kita nggak ketemu. Lalu kita berpikir kan gak ketemu, gak enak dong, kurang greget doainnya. Kalau doain orang sakit itu kurang greget kalau misalnya gak ketemu. Kalau misalnya kita mau lakukan sesuatu kurang greget rasanya. By the way, kemarin saya mendoakan seseorang yang COVID. Saya mendoakan seseorang yang COVID, Tuhan taruh dalam hati saya, lakukan perjamuan kudus. Kamu pikir perjamuan kudus kalau lewat video call kurang sakral? Kurang kuasanya? No. After orang itu menerima perjamuan kudus, gak pakai lama, malam saya doakan, besok pagi terima kesembuhan. Kuasa Tuhan itu jangan underestimate. Kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Mari kita sama-sama pakai karunia yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita aktifkan untuk memberkati orang lain. Banyak yang butuh pekerjaan Tuhan, banyak yang butuh kuasa Tuhan, banyak yang butuh teman-teman, hari-hari ini banyak yang butuh. Karunia roh diberikan setelah kita mengalami lahir baru dan diaktifkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Kita menerima saat kita lahir baru, kita sudah lahir baru, kita menerima karunia roh. Tapi karunia itu akan aktif saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi cara mengaktifkan karunia roh adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama untuk kita menerima lahir baru, mengaktifkannya dengan kepenuhan Roh Kudus. Dan untuk mempertahankan dan menambahkan karunia di dalam hidup kita adalah dengan cara tetap membangun kualitas kerohanian kita. Tetap membangun manusia roh kita. Kita harus membangun manusia roh kita. Kita harus bangun kasih, kita harus bangun sukacita, kita harus bangun damai sejahtera, kesabaran, murahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita harus bangun penguasaan diri dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita harus bangun manusia roh kita. If Jesus is in you, maka karunia itu akan bertahan. Bahkan akan Tuhan tambahkan. Kalau kita pengen menerima karunia roh, lahirlah baru, alamilah lahir baru. Saat engkau ingin mengaktifkannya untuk menolong orang lain, melayani orang lain, yang harus kau lakukan adalah engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk mempertahankannya, menambahkannya. Jesus is in you. Engkau harus pastikan Yesus terus ada dalam hidupmu. Engkau harus pastikan engkau tidak lengah untuk membangun kualitas manusia rohmu. Pastikan itu supaya karunia roh itu semakin kaya, karunia roh itu bertahan lama, awet. Amin. Saat roh dicurahkan,
maka sesuatu dalam diri kita, saat roh dicurahkan, sesuatu di dalam diri kita akan diaktifkan. Roh Kudus akan memperlengkapi kita secara khusus, akan memperlengkapi kita secara khusus dengan karunia roh yang sudah diberikannya. Itu akan otomatis aktif. Boom. Akan otomatis aktif karunia roh yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pengen memberi karunia apa untuk kita. Jangan ada di antara kita yang berkata kelihatannya aku nggak layak. Yang menuliskan firman ini adalah Rasul Paulus. Kita tahu sendiri bagaimana hidupnya. Jangan ada di antara kita yang saling menghakimi satu dengan yang kelihatannya dia nggak layak dapat karunia ini. Karunia roh diberikan dari Tuhan. Suka-suka Tuhan. Suka-suka Roh Kudus, mau kasih kita berapa? Mau kasih kita yang mana? Suka-suka Roh Kudus karena bukan untuk kita tapi untuk melayani. Untuk kebutuhan jemaat, untuk kebutuhan orang-orang yang butuh ditolong. Dan saat kita belajar buat setia, setelah kita aktifkan if Jesus is in you, dengan faithful, dengan setia dijaga di dalam hidupmu, Tuhan bisa tambahkan karunia di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan siapa yang kelihatan pantas menerima, tapi itu semua kehendak dan kedaulatan Tuhan. Karunia itu seperti senjata dan kita ini cuma alatnya doang. Dan aktor utamanya, main leadnya, aktor utamanya adalah orang yang kita layani dan Tuhan. Kita ini adalah aktor kunci. Tanpa kita, makanya kita harus mau jadi aktor kunci. Aktor kunci itu juga keren gitu ya, tapi bukan berarti kita harus menyombongkan diri. Enggak boleh ya, kalau kita punya karunia roh bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan. Karena balik lagi, banyak karunia, banyak pelayanan, tapi satu Tuhan. Tapi berasal dari satu roh. Bukan dengan hebat kuat kita, tapi Tuhan yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan semuanya. Hari ini jadilah pemain kunci. Jadilah pemeran kunci teman-teman. Jadilah pemeran kunci, ayo take it. Ambil itu. Jadi anak muda yang bergerak aktif mendemonstrasikan karunia roh di dalam pelayanan kita, di dalam ministry kita. Saat kita bertemu di dalam relationship kita, jadilah anak muda yang aktif mendemonstrasikan kuasa karunia roh. Yang mau katakan amin. Yang mau sama-sama katakan haleluya dimanapun kau berada. Tuhan pengen pakai kita semua. Tuhan pengen pakai kita semua. Karunia roh harus disalurkan melalui kamu dan melalui aku. Melalui kita teman-teman. Harus disalurkan melalui kita. Maka hari ini kita harus sama-sama sepakat Tuhan. Aku mau jadi pemeran kunci. Aku mau jadi pemeran kunci. Aku mau jadi pemeran kunci ya Tuhan. Karunia roh ini nyata. Bahkan mungkin seperti yang tadi saya ngomong di depan. Beberapa dari kita mengalami, kita mungkin sudah pernah melihat, kita pernah mengalami. Atau mungkin kita pernah dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Ternyata itu adalah karunia roh. Kita gak sadar selama ini. Karunia roh itu nyata teman-teman. Pakailah dengan benar. Jangan disalahgunakan. Kalau kita sudah dipakai Tuhan jangan sombong. Jangan bermegah. Jangan ngawur. Jangan salah respon ya teman-teman. Take it. Tapi kita harus punya respon yang benar. Pakailah dengan benar. Dan pertahankanlah karunia itu di dalam hidupmu. Pertahankanlah Roh Kudus. Menolak karunia roh artinya menolak pemakaian Tuhan dalam hidup. Hari ini kita sudah belajar sama-sama tentang 9 karunia. Kita sudah belajar bagaimana karunia roh itu nyata dan bukan untuk kita, tapi untuk menolong orang lain. Hari ini, ayo saya rindu kita jadi army of God yang mengaktifkan karunia roh kita. Sehingga pada saat kita ketemu dengan orang baru, orang itu bisa mengalami Tuhan.
melalui hidupmu. Orang itu bisa mengalami Tuhan mungkin dengan kata-kata hikmat yang keluar dari lidah bibirmu. Mengalami Tuhan dari kata-kata pengetahuan. Mengalami Tuhan dari nubuatanmu. Mengalami Tuhan karena Tuhan memakai engkau untuk mendemonstrasikan mujizat. Mendemonstrasikan kesembuhan. Mendemonstrasikan iman di dalam hidup orang yang kita layani. Ayo kita ambil part, kita ambil bagian. Take it guys, take it army of God. Amin. Hari ini buka hatimu seperti lagu di awal, buka hatimu. Kubuka hati untuk roh-Mu ya Tuhan, penuhi setiap jemaat-Mu. Dan hari ini saya rindu berdoa buat engkau yang belum ada 2 panggilan hari ini. Yang pertama adalah kepada engkau yang belum lahir baru. Mungkin kau baru pertama kali ikut ibadah hari ini dan kau mendengar firman ini. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan berikan kepadaku karunia roh. Hari ini tinggalkan manusia lamamu. Hari ini bertobatlah kembali kepada Dia. Dan hari ini saya rindu berdoa untuk engkau dimeteraikan dengan jubah yang baru. Manusia yang lama sudah hilang. Hari ini Tuhan akan berikan manusia yang baru. Akan ada kelahiran-kelahiran baru. Dan yang kedua, panggilan yang kedua buat engkau yang sudah lahir baru, engkau sudah lama ikut Tuhan. Tapi engkau merasa ternyata aku belum mengalami kepenuhan roh, aku belum mengalami baptisan roh. Hari ini saatnya saya akan mendoakan kalian. Mari siapkan hatimu, datang kepada Dia. Syakara batakara nama syakara batakara batapar. Shikina karana mata kaharapata syakara layara batakara nama sekedebe. Ikina karapata karana masyakara layara pata korotopos sekedebe. Ikina kanana masekera layara basyakara maramu. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau hadir di sini Tuhan. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, Engkau penolong kami, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Engkau, haleluya. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu. Haleluya, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan lembut katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Taruh tanganmu di dada, haleluya. Oh, lebih lagi dalam hidup kami. Oh, kami butuh Engkau Tuhan.
Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, sembah Dia. Oh, Kaulah yang ku perlu, tiada yang lain. Hanya Kaulah yang ku perlu, ya Roh Kudus. Jamah setiap hati kami, jamah setiap kami, ya Roh Kudus. Kina masyakara layara masyakana mana-manamu. Bekerjalah, bekerjalah di setiap tempat, di setiap rumah. Bekerjalah ya Roh Kudus di setiap hati anak-Mu. Syakara layara masyakara bara-bara-bara-bara-bara-bo. Kina masyakara layara baseke debe-debe-debe. Hikina hara layara masyakara maramo. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini saya rindu berdoa untuk yang pertama. Engkau yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan manusia lamaku. Aku mau menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Hari ini kami mau lahir baru ya Tuhan. Yang mau dedikasikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau percaya penuh kepadamu. Kau yang berkata demikian, arahkan tanganmu ke depan. Saya rindu berdoa untuk Engkau. Bisa ikuti doa saya dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih hari ini saya boleh mendengar firman-Mu. Hari ini saya boleh merasakan, mengalami hadirat-Mu yang kudus. Hari ini saya mau memberikan hidup saya kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran saya. Ampuni setiap dosa-dosa yang saya sudah lakukan. Ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu Engkau sudah mati untuk menebus setiap dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan untuk karya yang luar biasa. Hari ini aku berdoa biar setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hujan pertobatan ada di tengah-tengah hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau percaya dengan mulut, dengan keyakinan di dalam hati bahwa Engkau adalah Yesus satu-satunya juru selamat pribadi, juru selamat saya yang mati gantikan dosa saya. Bertahtalah ya Yesus, bertahtalah ya Roh Kudus, dan pimpin hidup saya dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Syakara batakara nama syakara bara. Yang kedua, saya rindu berdoa buat setiap engkau yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Engkau mungkin sudah menerima Yesus, engkau mungkin sudah lahir baru, sudah lama ikut Tuhan, tapi ternyata engkau gak pernah mengalami kepenuhan roh. Hari ini taruh tanganmu di dada. Hari ini aku berdoa Tuhan, berikan kerinduan di dalam hati setiap jemaatmu yang menaruh tangan di dada syakara batakara nama syakara bara 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 bara. Hari ini setiap engkau yang menaruh tangan di dada hari ini berjeritlah kepada Tuhan. Menjeritlah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Syakara bara 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 bara. Dengan penuh kerinduan. Berserulah kepada Dia. Penuhi ya Tuhan. Syakara bara 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 bara. Buat engkau semua ikuti doa saya. Allah Roh Kudus. Syakara bara 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 bara. Penuhi saya. Baptis saya dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi saya ya Tuhan. Penuhi saya hari ini. Saya haus, saya lapar, saya haus akan Roh-Mu. Saya haus Tuhan. Penuhi di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Yakarapatakarapa Syakarabarabarabarabaraba. Syakarabatakaralayaraba Syakarabarabarabarabaraba. Hari ini terima baptisan Roh Kudus. Engkau yang hari ini belum pernah menerima bahasa lidah, hari ini terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yakarabatakaralayarabarabaraba Syakarabatakaralayarabarabaraba. Shikinakaраlayarab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 a. Bekerjalah. Syakarabarabarabarabarabarabarabo. Bertahtalah lebih lagi. Syakarabarabarabarabaraba. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Baptis mereka satu persatu dalam nama Yesus. Penuhi. Syakarabarabarabarabaraba. Syakarabarabaraba. Haleluya. Dalam nama Yesus. Meteraikan Tuhan dalam nama Yesus. Meteraikan setiap keselamatan. Meteraikan setiap baptisan roh di dalam nama Yesus. Syakaralayarananamur. Haleluya, haleluya. Lebih lagi hurapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap jemaat-Mu hari ini dipakai Tuhan. Hari ini kami mengerti tentang karunia roh dan kami mau Tuhan Engkau pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mendemonstrasikan karunia roh kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang yang membutuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Jadilah Army of God yang dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hari ini karena kita ada di minggu kedua. Mari kita mau persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Kalian kalau misalnya nggak punya roti dan anggur, kalian bisa ganti dengan roti tawar atau biskuit. Lalu anggur kalau kalian juga nggak punya bisa pakai air putih atau air teh ya. Mari kita siapkan hati kita. Syakarabatakara nama kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan terima kasih buat karya keselamatan yang luar biasa yang kami terima, yang Tuhan sudah kerjakan dan selesaikan. Hari ini layakan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang akan menerima tubuh dan darah-Mu, sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap roti dan anggur, apapun yang kami pakai hari ini, sucikan, kuduskan ya Tuhan, dan sucikan, kuduskan hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Syakarabatakara nama syakarabaraba. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap tubuh yang tercurah, setiap hal yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Aku berdoa Tuhan, supaya kami mengalami pemulihan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Engkau menyelesaikan sampai akhir, kami mengucap syukur. I love you Holy Spirit. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sekali lagi naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Engkau telah menyucikan setiap kami. Engkau telah menyembuhkan, memulihkan. Aku berdoa melalui perjamuan kudus hari ini. Setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang berbeban berat hari ini, setiap beban diangkat. Hari ini biar setiap anak-anakmu mengalami pemulihan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Di dalam nama Yesus mari kita minum dengan penuh rasa hormat. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Sekali lagi meteraikan setiap roti dan anggur, meteraikan perjamuan kudus hari ini biar berkat perkenanan, pemulihan, kesembuhan mengalir dalam hidup setiap jemaatmu. Bukan kutuk, tapi berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Army of God, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Lihat dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tangannya selalu memegang erat engkau. Dia selalu mendekap engkau, mendekap hatimu erat. Dia Tuhan yang akan selalu menuntun langkah kakimu. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, tangan yang luar biasa itu akan menyertai kehidupan setiap engkau. Dari hari ini sampai selama-lamanya kasih Tuhan menaungi engkau. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you all.